Halo, Om Swastiastu, semeton pemirsa, tetap sehat, harmonis dan berbahagia kita semua dalam perjumpaan ini. Pemirsa semeton, kali ini kita berada di Jebak Desa Angantelu dan tepat berada di bawah badai yang menjulang tinggi dalam pelaksanaan ngaben masal yang dilaksanakan oleh warga Tangkas Koriagung dan Kutawaringin di Angantelu. Nah, dalam video kita kali ini kita akan menyimak mengenai pelaksanaan di balik badai yang megah menjulang tinggi. Kita akan menyimak bagaimana sekelumit mengenai pelaksanaan daripada iatnya ngaben masal yang sekarang ini dilaksanakan oleh warga Tangkas Koriagung dan Kutawaringin. Untuk itu, simak terus video kita kali ini. Pas kumpul. Pas kumpul bagian. Hop. Stop. Jarang bisa kumpul lagi. Jarang. Pak Madi Sinap, Pak Mago jarang bisa kumpulnya. Semuanya tunas kita nih, tunas. Panjangnya naikkan. Woi, panjangnya benar kau dulu. Ayo. Naik. Yang Sewayan Landap membidangi teknis pelaksanaan upakara sekaligus komando.
Kemudian tiang sebagai komando upacara ngaben, kemudian mengukur, kemudian nilo pating lingyang, terhitung pertama satu dadia tahun 1998. Itu satu dadia. Nih tempatnya di Banjarmasin. Itu dasarnya dulu ke biar nyambung. Kemudian yang kedua pada tahun 2000 Tangkas Koriagung di 2 desa bersatu membangun sebuah yatnya, yaitu 13 dadia. Kemudian lanjut karena niki hajatannya kan sewindu setiap 8 tahun sekali nggih. Jadi tahun 2000, 2008, 2016, 2024 yang sekarang ini. Jadi kita sudah sepakat, kemudian tingkatannya adalah sawo merdeka. Artinya ngaben syarat kalau bahasa Denpasar ngewangun. Untuk upacara ini mungkin Nggih, tidak pernah berubah dari 98, 2000, 2008, 2016, 2000 tetap di tingkatan ngewangun kalau bahasa Denpasar. Nah, itu jam. Jadi lanjut, kalau per hari ini sawo yang kita aben jumlahnya 220 sawo. 220 sawo, kemudian per sawo kena 7 juta. Itu 7 juta biayanya, kemudian untuk biaya ngaben, kemudian mukur, kemudian nilo pati, itu 7 juta. Kemudian semua bahan-bahan ini, pertama yang jelas kita buat, bantennya, uporeonya kita buat semua. Masyarakat wargi Tangkas Koriagung sami pun bekerja sama lan Kuta Waringin bekerja sama untuk membuat upacara sarana upacara. Sarananya kita buat, kedua bahan-bahannya juga sumbangan yang ada di mereka punya ladang, apakah pisang, apakah kelapa, apakah janur dan seterusnya, apakah bambu. Itu bahan-bahan itu kayunya, bambunya semua itu sumbangan. Tidak mutlak beli semua Pak ya, bisa ada dari masyarakat tidak. Jadi arsiteknya juga semeton, keluarga, sehingga dengan kualitas yang wah itu kita bisa menghemat biaya. Prosesnya kalau dulu kita kurang lebih 4,5 bulan, sekarang dari 4 bulan kita rapel kurang lebih menjadi 2,5 bulan. Jadi dirangkap yang dulu semestinya diambil 3 hari, sekarang digabung menjadi 1. Contoh ini, mestinya upacara ini kalau tadi ngebet, diamkan dulu di situ, besok baru berproses nyiramang, kemudian ringkes, kemudian naik timpang salu, kemudian ngaskaro. Itu salah satu contoh. Jadi pada hari ini tanggal 11 Agustus tahun 2024, upacaranya dimulai jam 3 dini hari. Tadi Pak ya. Pertama adalah ngebet, artinya menggali mereka yang akan diaben pada hari ini di kuburan yang diincan di Pertiwi. Kemudian yang dibakar juga ngulapin di Pemunang atau juga di Citra gitu. Dan lanjut nyiramang, kemudian ringkas, naik tumpang salu. Itu proses untuk hari ini ya, Pak Nge. Nah untuk mungkin sampai 14 Agustus besok tanggal 12 ya. Tanggal 12 Agustus dimulai jam 7 pagi. Kalau keluarga sih persiapannya kurang lebih jam 5. Dimulai jam 7 pagi, 8 perande sampun mapujo dalam rangkaian acara ngaskara. Ngaskara itu adalah penyucian dari unsur Mbahce Mahabuddha agar bisa menyatu ke asalnya. Kemudian ngaskara, kemudian setelah ngaskara di warung, kemudian disatukan antara roh yang diyakini ada di sekah dengan badan kasar yang kita sudah proses tadi pagi, mulai ngebet dan seterusnya. Untuk yang itu acara untuk besok tanggal 13. Tanggal 13 judul acaranya ngening. Jadi ngening itu maknanya mendak peyoning sebagai bahan dasar utama tirte.
Lanjut di tanggal 14 Agustus hari Rebo, pagi-pagi acaranya melapas bade, melapas singa, melapas bale gumi, narpane pedano di pondok niki. Nah, setelah selesai itu upacara itu, kemudian tulang-tulang ada di Tumpang Salu, kemudian diturunkan dari pondok, kemudian dinaikkan ke bade yang tingginya 31 meter, kemudian semua uporenggo diberangkatkan ke Setre. Setelah dipandang cukup persiapan, semua sarana sudah turun dari pondok, tinggal menuju berangkat ke Setre. Karena tanggal 14 ada 3 klan yang akan ngaben bersamaan. Pertama Pring, kedua Pasak Tatar, kemudian ketiga kita Tangkas Kuriagung dan Kutawaringin. Nah, perjanjian kita pertama yang berangkat adalah Pring, yang kedua adalah Tatar, yang ketiga baru kita. Berproses setelah di Setre bade itu, semua tulang ini diturunkan di Singa, kemudian Sang Sulinggih memercikan Tirto, berproses upacara, berproses religius, lalu dibakar. Setelah dibakar selesai berproses, kemudian mereka terakhir nganyut ke laut. Itu rangkaian daripada upacara fitri. Pak, tempat niki tadi saya lihat ada 2. Mungkin Bapak bisa jelaskan apa dimaksud tempat ini dan tempat yang di sana tadi itu, Pak. Oke, terima kasih. Satu tempat yang di sana itu namanya warung. Warung itu sesuai dengan hari baik, kita mulai nancap tetaring tanggal 7 Juni 2024. Ketika sudah nancap tetaring di situ tempat membuat daripada bahan atau upakara itu sendiri. Di sana berproses dulu. Yang disilahkan warung tadi, Pak? Ya, di warung tadi semua berproses, bikin bantan, bikin jajan, bikin semua, bikin jajan, semua ada proses di warung. Nah, termasuk setelah berproses, kemudian kita yang membakar, kita ngulapin ke Segara tanggal 6 Agustus 2024. Kemudian yang dipendem atau dikubur, kita nebusin di dalam dan Prajopati, kemudian ngulapin di Capispate, kemudian selanjutnya ditempatkan di warung. Artinya di sekah itu diyakini roh halusnya melinggih dan atau masuk ke sekah itu sendiri. Itu bagian atmanya begitu. Nah, kemudian yang kedua tempat pondok. Yang ini, Pak, ya, nah, yang kita pondok tempat ini yang kedua. Setelah tadi upacara ngebet di kuburan atau di Setre, tulang itu karena dikubur lama, tulang itu dan yang dibakar berupa kertian diistirahatkan di pondok. Berproses, kemudian proses penyiramang, kemudian ringkes, naik Tumpang Salu. Dan akhirnya naik di Tumpang Salu. Kemudian besok upacaranya adalah ngaskara gitu. Jadi ngaskara itu atmanya disucikan dulu. Tadi Bapak bilang 2 tempat, berarti yang ini yang tadi warung, yang ini pondok. Pondok. Kalau kita ibaratkan rumah, Bapak seperti Bapak ungkap tadi. Kalau pondok ini kan kalau kita punya di rumah tangga kan termasuk balai dangin dia. Posisinya balai dangin tempat kalau kita punya keluarga meninggal biasanya kan yang pendek menunggu proses hari baik ditidurkan di balai dangin. Nah, karena ini dikubur kemudian karena massal di pondok ini tugasnya untuk sebelum beliaunya yang kita upacara menuju ke alam sana, istirahat di pondok ini termasuk menjalani proses di pondok ini sebelum watangan itu ada tulang itu ada itu naik ke bade. Berarti kalau kita sedang begini apa namanya, Pak, berdiri Bapak sini bernama pondok, Pak, ya, dimana dari sini nanti upacara selanjutnya akan dijalankan, Pak? Ya, setelah ngaskaro besok, ngaskaro di warung, ngaskaro sekah, artinya penelitian tentang roh halusnya itu atau atmanya itu semua disatukan di pondok. Di tempat ini, Pak, ya? Menuju puncak acara. 12
13, 14 pusat semua acara menjadi satu antara roh halus dengan unsur Panca Maha Buddha dengan kekuatan Jenana Sulingih disatukan di pondok. Tempat kita ini Pak ya. Tempat kita ini. Kalau kita berbicara hajatan ngaben tentang Semeton Tangkas Kuriagung, kalau yang jabarkan menjadi 3 bab ya. Bab 1 pengabenan atau pitrayatnya. Nah di dalam bab 1 itu tahapannya banyak, berproses ya. Kemudian setelah pitrayatnya, kemudian bab 2 memukur. Jadi berproses juga dia. Kemudian terakhir bab 3 baru Nilopati atau ngelingihang dewoya. Nah, terus kami dari perjalanan 5 kali menggelar pitrayatnya massal Semeton Tangkas Kuriagung dan Kutawaringin, kami evaluasi pertama dari segi waktu, artinya bagaimana kita mendesain yang dulu-dulunya 4,5 bulan sekarang menjadi kurang lebih 2 sampai 2,5 bulan. Tujuannya apa? Artinya biar ada kesempatan untuk yang mereka bagi yang bekerja. Kemudian dari segi upakara dan upacara itu dari tahun ke tahun secara kualitas dan kuantitas ada peningkatan. Karena kami sedikit paham tentang itu, kami merasa berbahagia. Kemudian dari kendaraan yang berupa badai, intinya begini kami sampaikan. Kalau kita berbicara ngaben sarap, ngaben sawo pertike, ngaben ngewangun, itu adalah tatanan ngaben yang terlengkap. Salah satu menjadi kebanggaan Semeton Tangkas Kuriagung ada adanya badai. Nah ada yang namanya badai Mas Jilid 1. Itu badai Mas Jilid 1 lahir di tahun 2016. Badai Mas Jilid 2 ada sekarang di tahun 2024. Tingginya 31 meter. Penggarapnya adalah arsitek bersama Semeton Tangkas Kuriagung Kutawaringin yang membangun sebuah yatnya. Intinya dari Banten, dari Bade, persiapan lain, Banten Bade, kemudian dari itu dibuat bahan-bahannya adalah sumbangan, sehingga terbingkai sebuah yatnya yang menurut kami luar biasa. Intinya begini, kita berkarma dengan tampak tangan begitu. Dengan tangan sendiri Pak ya. Dengan karya sendiri. Badai salah satunya adalah begini. Kenapa badai itu menjadi magnet? Karena mereka itu senang, puas bahwa leluhurnya yang akan diaben naik ke badai tinggi 31 meter. Apapun yang punya, apapun mereka punya di Tegalan, di Abian, di Ladang, mereka sumbangkan untuk upacara itu. Kemudian soal semangat, kurang lebih terhitung dari Juni sampai dengan hari ini tanggal 11 Agustus, ini Juli Agustus, 2 bulan lebih sekian, semangat warga kami Tangkas Kuriagung Kutawaringin tidak ada yang sulit, datar semangat. Itu dulu di bidang ngaben dulu. Itu nanti setelah itu kemudian 14 Agustus kita ngaben, kemudian 17 Agustus kita mengadakan upacara ngeresi kembali ke warung. Kemudian selanjutnya berproses persiapan memukur kalau tahu atmawadana atau ngerorasi. Nah, rangkaian daripada memukur ada salah satunya namanya natapis. Jadi ya ada yang menaik kelih, kemudian lubudan masal, kemudian yang menonjol adalah metatah masal. Untuk di sini ada tempatnya di warung, masalah jumlah kurang lebih 600. Ada yang dipotong giginya juga Pak? Nggih. Yang potong gigi, yang nekeli, yang bulan, artinya proses upacara udah lahir sampai mati kita bantu di sini. Untuk upacara itu bersama merangkai dah sekarang ini untuk dirangkai. Rangkainya adalah seperti rangkainya ada dia upacara di memukul atau ngerorak. Pasalnya makanya setelah ngaben ini kita masuk ke pasal 2. Pasal 2 ada ini begitu. Nah, gitu. Setelah memukul baru masuk ke pasal 3 persiapan Nilopati. Atau tadi Bapak bilang ngelingihang ya? Dewa ya. Atau Dewa Pratista.
yang sekarang berlangsung ini. Ya, yang sedang berlangsung baru kalau tidak salah kalau kami hitung-hitung ya baru 30% lah dari total 100% acara yang kita bangun. Baru 30% ini. Masih panjang. Untuk sampai pada tadi bab 3 itu. 11 September 2024 kita nilopati atau ngelingyang di Rewang. Setelah itu ada lagi rangkaian nyenup Pekesaki. Itu rangkaian terakhir. Itu terakhir penutup. Bapak, sudah banyak sekali informasi yang kami peroleh. Kami hanya bisa aturkan semua ring mana pujaran untuk Parama Santi. Om Santi. Santi. Om.